Halo Nurul, suara gue kedengaran kan? Oh, halo. Oke, halo Kak. Kebalik kameranya. Nah, yaudah ini saya mulai aja ininya, buka. Iya, Oke, halo semuanya, selamat malam, selamat datang di live Instagram pada malam ini. Kita akan membicarakan terkait dengan adanya pengesahan dari Undang-Undang Tindak Penanganan Kekerasan Seksual dan juga Permendikbud 30 tahun 2022 terkait dengan penanganan tindak kekerasan seksual di kampus. Nah, di sini nih kita kedatangan Kak Ika dari Perempuan Mahardika. Juga ada Nurul nih dari tentang hukum. Jadi di dalam live ini kita akan mendiskusikan nih terkait dengan dua peraturan yang tadi disebutkan dengan cakupannya masing-masing ya. Tadi Permendikbud di kampus dan juga Undang-Undang TPK secara luas. Apa kemudian kedua peraturan ini bisa menjadi jawaban atas apa ya permasalahan penanganan kekerasan seksual yang terjadi? Bagaimana? Di sini nanti ada Kak Ika nih yang dari Perempuan Mahardika yang biasa melakukan pendampingan terhadap korban, dan juga ada teman-teman dari tentang hukum nih yang akan kita tanya-tanya seputar hukum. Ada Nurul yang akan menjelaskan, dan untuk itu mungkin pertama-tama saya ke Kak Ika dulu ya. Halo Kak Ika, suara saya kedengeran kan? Jelas? halo, kedengeran jelas. Kalau suaraku gimana? Aman? Oke. Oke. Ini Kak, terkait dengan aturan ini ya, satu bersifat peraturan menteri, yang satu lagi bersifat undang-undang nih. Dari Perempuan Mardika atau dari Kak Ika sendiri nih, bagaimana kemudian pendapatnya nih terkait dengan dua peraturan yang sudah disahkan ini dari teman-teman Mahardika nih yang biasa melakukan advokasi terhadap korban kekerasan seksual, bagaimana merespon adanya pengesahan dua peraturan ini? Iya, ini tentu saja capaian ya buat gerakan perempuan. Maksud aku, 10 tahun yang lalu kita belum terbiasa gitu bicara tentang isu kekerasan seksual dan masih banyak sekali stigma terhadap korban. Tapi kemudian itu kita hadapi secara bersama-sama untuk terus mengkampanyekan, untuk terus memberikan solidaritas, untuk mengangkat suara-suara korban ke dalam angka dan juga data, sehingga angka dan data tersebut pun menjadi apa namanya bermakna begitu ya. Kemudian juga tidak lelah-lelahnya gitu untuk mengcounter segala hoax dan juga informasi yang menyesatkan yang itu terjadi dalam perjalanan RUU PKS atau juga ketika Permendikbud disahkan ya. Jadi terus saja kita bersemangat untuk mengcounternya sehingga saat ini memang bisa dibilang Indonesia sudah punya babak baru ya tentang kekerasan seksual, dan tentu saja menjadi apa namanya babak baru juga buat kita gitu untuk bagaimana menggunakan payung hukum ini agar dia bisa kembali memperkuat pergerakan kita semua. Seperti itu sih. Karena tentunya kalau saya masih ini ya masih ingat mungkin 10 tahun lalu ya, 10 tahun lalu, di atas 10 tahun lalu nih, bagaimana kemudian kasus-kasus kekerasan seksual itu justru diremehkan atau justru bahkan ya dijadiin bahan bercanda gitu. Apalagi kayak kalau kita masih ingat semua tuh ada kayak koran lampu hijau gitu yang justru menggunakan terminologi komedi gitu ketika menjelaskan kasus apa sih namanya kekerasan seksual. Nah, tentunya awareness yang udah terbangun beberapa tahun belakangan ini dan juga disahkan kedua peraturan ini harusnya bisa nih jadi apa sih namanya jadi implement kuat nih untuk kemudian adanya apa sih namanya pengusutan yang serius terkait dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Nah ini mungkin kalau kita ngomongin kayak gini, saya ke Nurul nih. Oh Nurul, suara saya kedengeran kan? Ya, suara saya kedengeran ya, Mas? Aman. Ya nih Nurul, uh, beberapa waktu belakangan ini kan teramai dengan tagar percuma lapor polisi berangkat dari kasus yang dimuat dalam reportase dari Proyek Multatuli gitu, bagaimana kemudian penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Luwuk Timur ya, Luwuk Timur tidak mendapatkan respon dari pihak yang berwenang nih. Nah, apa kemudian dari tentang hukum nih yang melakukan kajian segala macamnya melihat adanya kedua peraturan ini bisa menjadi jawaban nih buat kasus-kasus atau juga jawaban atas kekosongan peraturan yang selama ini ada. Nah, gitu gimana, Nurul? Iya, iya, saya setuju sekali dengan Mbak yang
Izin Mbak siapa tadi namanya, maaf. Mbak Ika, Halo, Mbak ini Ika. dengan Ika. Oh iya Mbak Ika, iya saya setuju sekali dengan Mbak Ika bahwa memang lahirnya dua aturan ini memang sebuah babak perayaan baru, di mana memang kalau kita melihat sepak terjang yang selama ini dilakukan oleh para NGO dan lain sebagainya yang sudah berusaha keras uh, mensosialisasikan tentang kekerasan seksual untuk bisa mendobrak agar perilaku kekerasan seksual ini mendapatkan keadilan gitu. Nah, ini memang menjadi sebuah perayaan baru karena memang dari segi hukum sendiri kita masih kekurangan instrumen hukum sebelum dua peraturan ini lahir. Misalnya saja sebelumnya memang ada KUHP, tapi dari situ hanya memuat tentang pencabulan dan juga pemerkosaan dan tidak ada jenis-jenis tindak pidana yang selama ini ada dan luas di masyarakat itu dikategorikan di KUHP tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian juga yang TPPO atau perdagangan orang yang itu memang hanya fokus pada eksploitasi saja, eksploitasi orang atas dasar misalkan dalam hal eksploitasi misalnya eksploitasi dari kalau bisa kita bilang dalam ranah privat gitu ya, dalam pekerja privat gitu, misalkan buruh privat, buruh rumah tangga dan lain sebagainya di luar negeri dan di Indonesia. Eksploitasi yang seperti itu hanya melindungi eksploitasi yang seperti itu, namun tidak mencakup seksual yang saat ini sudah sangat komplit di tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian juga saat ada undang RT yang itu hanya juga memuat tentang kekerasan di sektor rumah tangga saja, dan kebanyakan ketika itu dilakukan penindakan maka hakim dan kepolisian itu menggunakan standar tertentu, misalnya harus ada akte nikah dan lain sebagainya. Nah, ini sangat melimitasi pergerakan penegak hukum untuk bisa menjerat perilaku-perilaku yang memang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini kemudian sudah diinstrumenkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga Perkemendikbud untuk melindungi kekerasan seksual di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian juga ada Undang-Undang ITE yang kalau kita lihat ini banyak sekali anotasinya. Kalau kita lihat juga kemarin kasus Baik Nuril kalau masih ingat ya, mendapatkan pelecehan seksual tapi malah dihukum dan juga putusan hakim malah membela pelaku, dan juga Baik Nuril dianggap mentransmisikan adanya konten-konten yang bersifat asusila begitu, yang padahal sebenarnya dia mendapatkan keadilan. Nah, kita bisa melihat dari sini bahwa memang budaya patriarki itu masih sangat melegenda di masyarakat kita, yang itu mengenai semua komponen masyarakat, baik itu penegak hukum kita, kemudian secara luas pemerintah dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah perayaan yang akan menjadi dunia yang lebih berkeadilan dan pro terhadap pelaku korban tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Berarti dengan kata lain ya, dengan adanya dua peraturan ini bisa menunjang adanya proses bagaimana kemudian korban mendapatkan keadilan untuk diri dia. Yang selama ini selalu dibilang, oh ini nanti akan tumpang tindih dengan RKUHP sebelumnya, justru di sini dengan adanya dua peraturan ini, terutama untuk undang-undang ini ya, undang-undang TPKS bisa menjadi mengisi kekosongan-kekosongan yang sebelumnya terjadi ya, kan Nuril ya, kurang lebih. Iya, benar sekali, Mas. Oke. Kalau itu saya ke Kak Ika lagi nih. Ini kan tadi kan dari pemaparan menurut bagaimana kemudian undang-undang TPKS khususnya ya bisa menjadi bahasnya penguatan hukum ya untuk adanya penindakan. Nextnya apa nih kemudian ketika sudah ada peraturannya, buat teman-teman mungkin di sini ada yang nonton ini, ada yang menjadi pendamping korban gitu, atau bahkan ada juga teman-teman yang selama ini menjadi kasus kekerasan seksual nonton live ini nih, apa yang kemudian bisa dilakukan setelah adanya nih undang-undang ini? Ya, jadi langkah konkret the next gitu ya untuk apa yang bisa dilakukan. Yang pertama kali adalah kita harus mempelajari undang-undang TPKS-nya. Itu syarat utama tuh. Kenapa? Karena untuk bisa menggunakannya sebagai sebuah instrumen hukum yang
memiliki terobosan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kita harus tahu begitu. Bagi teman-teman yang dia memang merupakan pendamping korban atau yang mempelajari ya ilmu hukum, mungkin juga itu mungkin bisa dengan mudah ya, tapi bukan berarti bagi kita yang tidak secara spesifik belajar hukum dan tidak secara spesifik mendampingi korban, bukan berarti kita nggak bisa menggunakannya, karena UU TPKS pun juga mengatur atau menjamin gitu ya pencegahan dan juga peran serta masyarakat gitu agar bisa secara aktif terlibat dalam upaya penghapusan kekerasan seksual itu sendiri. Dan namun aku juga menekankan bahwa penting untuk mempelajari pasal-pasalnya ya, karena itu akan membuat kita bisa mencerminkan realita di dalam masyarakat. Misalnya begini, karena Mahardika itu tahun 2017 kita mengadakan sebuah penelitian tentang pelecehan seksual pada buruh garmen dan mendapatkan data 56,5% buruh perempuan itu dilecehkan. Dan 93%-nya itu tidak melaporkan. Itu data 2017 ya, yang memang kita gunakan untuk advokasi RUU PKS pada waktu itu. Dan sekarang di dalam UU TPKS, hasil dari perjuangan mengangkat suara teman-teman perempuan buruh, kita sudah punya pasal di mana yang secara spesifik bisa melindungi buruh perempuan. Jadi itu di pasal 69 yang berbunyi perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik. Jadi negara itu wajib menjamin hak korban untuk tidak kehilangan pekerjaan atau mutasi pekerjaan karena dia melaporkan kekerasan seksualnya. Jadi kan kalau melaporkan itu kan kita pasti akan ada waktu untuk mengurus kasusnya gitu ya. Dan sebenarnya dalam hal mengurus kasus itu juga kita punya terobosan yang baru gitu, karena UU TPKS itu menggunakan prinsip pemulihan korban sejak awal pelaporan. Jadi kalau kita biasakan pencegahan, penanganan, pemulihan gitu ya, tapi sebenarnya di dalam prakteknya pemulihan itu harus dari awal. Kenapa? Karena pemulihan ini sangat menentukan gitu ya, bagaimana korban bisa secara fisik dan psikologi itu siap untuk melaporkan kasusnya. Begitu. Makanya di dalam hal hukum acara pidana yang menjadi terobosan UU TPKS ini itu dipermudah, sangat dipermudah. Jadi sekarang kalau kita menggunakan hukum acara UU TPKS, maka itu korban bisa pemeriksaan korban itu dapat dilakukan melalui perekaman elektronik. Ini aku sambil nyontoh-nyontoh ya, karena ada PPT-nya di sini. Jadi pemeriksaan korban itu dapat dilakukan melalui perekaman elektronik, baik langsung maupun jarak jauh. Jadi nggak harus gitu. Kalau misalnya maksudnya traumanya mendalam dan dia merasa maksudnya kalau masuk ruang interogasi pasti akan lebih terintimidasi dong gitu. Jadi dia bisa ceritanya ke korban. Dan polisi itu menggunakan rekaman itu sebagai apa? Sebagai langkah untuk melakukan tindakan cepat, tindakan atau respon cepat, misalnya mengamankan pelaku, gitu. Jadi belum diadili itu, tapi diamankan dulu. Secara kan pelaku juga bisa nanti keluar negeri atau apa dan segala macamnya gitu kan. Nah, kemudian hasil koordinasi dengan pendamping dapat dijadikan dasar penyidik. Nah, itu tadi. Jadi nggak perlu cerita langsung. Nggak perlu harus ada korbannya untuk bersaksi baru bisa ada kasus, enggak. Gitu. Jadi kita udah punya cara pandang yang baru. Kemudian juga kalau misalnya penyidik punya pertanyaan, itu dapat melalui pendamping. Nah, ini salah satu terobosannya ya, yang harus kita manfaatkan gitu. Kemudian banyak banget deh, misalnya juga inklusif gitu ya. Jadi keterangan saksi dan atau korban penyandang disabilitas ini mempunyai kekuatan hukum yang sama gitu. Jadi meskipun dia disabilitas, disabilitas tidak menjadi alasan dibedakan gitu. Dalam hal ini ya, keterangannya itu valid gitu. Itu juga terobosan. Jadi teman-teman disabilitas punya kekuatan hukum yang sama. Tinggal caranya kita untuk memahami apa yang mereka sampaikan. Begitu. Caranya kepolisian, perspektif kita yang harus menyesuaikan. Begitu. Kemudian dalam hal pembuktian. Dalam hal pembuktian ini juga luar biasa. Begitu ya. Ada
keterangan saksi dan atau korban itu cukup untuk membuktikan, begitu. Ketika didukung dengan satu alat bukti sah lainnya, gitu. Artinya kalau kita bicara soal pelecehan seksual fisik itu kan terkadang suka kesulitan ya. Ya, Apa saksinya kok nggak ada gitu, cuman korban dan pelaku kan gitu ya. Nah ini adalah hal-hal yang seringkali menyulitkan ketika kita melaporkan kasus KS dan sekarang itu diakomodir di dalam UU TPKS. Kira-kira begitu. oke, berarti kurang lebih ada beberapa poin yang kemudian bisa menjadi next-nya nih dari masalahnya, bagaimana kemudian adanya apa sih namanya pemulihan dari awal untuk korban, bagaimana kemudian kita tahu nih dengan adanya relasi kuasa takut untuk melapor karena pertama misalnya takut kehilangan pekerjaan itu, atau teman-teman yang masih bersekolah atau kuliah takut nanti akademiknya terganggu ketika dia apa sih namanya melaporkan kasusnya, atau juga takut kasusnya gak diproses karena kurangnya barang bukti tadi yang Kak Ika tersebut. Bagaimana kemudian misalkan di satu ruangan tertutup hanya ada korban dan pelaku, tentunya susah untuk melakukan mencari saksi mata gitu karena cuma ada mereka berdua dan segala macamnya. Mengingat kalau di beberapa waktu belakangan ini ada kasus seperti di salah satu kampus di Sumatera, ada kampus di Universitas Riau, bagaimana kemudian pengadilan hakim memvonis bebas terduga pelaku dengan alasan tidak adanya barang bukti dan juga saksi. Nah ini tadi nih, ini juga bisa menjadi satu-satu ini nih di mungkin kasus-kasus berikutnya. Ya, semoga gak ada kasus lagi, cuma dengan fenomena gunung es kekerasan seksual ini, ketika ada kasus yang serupa dengan kondisi kekurangan saksi dan bukti, dengan adanya undang-undang TPKS ini bisa menjadi ini ya alat penguatan nih. Nah ini kalau gini berarti saya ke Mbak Nurul nih. Halo Mbak. Ini tadi udah sempat beberapa poin di highlight sama Mbak Ika terkait dengan adanya undang-undang TPKS ini. Kalau dari tentang hukum sendiri bagaimana nih melihat undang-undang ini nih? Apakah kemudian bisa atau hal-hal yang disorot nih dari teman-teman tentang hukum terkait dengan keberadaan undang-undang ini? Iya, baik. Jadi bagaimana kemudian undang-undang yang sudah sangat bagus ini ya, kita bisa melihat bahwa undang-undang ini benar-benar berorientasi pada korban. Kalau kita lihat peraturan-peraturan sebelumnya itu korban hanya dijadikan sebagai subjek, tapi di undang-undang ini benar-benar korban objek maksudnya. Tapi di undang-undang ini benar-benar korban dijadikan sebagai sebuah subjek yang wajib didengarkan, kemudian diakomodir hak-haknya dan lain sebagainya. Bahkan dari mulai pelaporan hingga kemudian rehabilitasi, hingga kemudian pemenuhan hak-hak moralnya, hak psikologisnya. Dan semua kementerian dan lembaga dan juga NGO semuanya dikerahkan oleh pemerintah, oleh pembentuk undang-undang ini untuk bisa menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan seksual, baik dari Kementerian Perempuan, kemudian juga bahkan sampai bentuk UPT-UPT juga di daerah yang nanti akan diatur lagi dalam peraturan pemerintah gitu, yang kita masih menunggu semua peraturan pemerintahnya gitu. Dan juga semua dikerahkan untuk bisa mengawal proses peradilan. Dalam proses peradilan ini adalah merupakan sebuah pencapaian yang sangat bagus sekali ya. Jadi pemerintah memang ingin membangun, dalam arti membangun sebuah budaya yang memang berorientasi pada korban tindak pidana kekerasan seksual. Nah, namun kalau kita berbicara tentang bagaimana ke depan implementasinya, itu kita harus, kalau dari segi hukum sendiri kita harus melihat itu dari 3 aspek gitu ya. Jadi kalau dari teori Laurent Friedman tentang efektivitas hukum itu akan berjalan efektif ketika dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah substansi, kedua struktur, dan juga ketiga adalah budaya hukumnya. Nah, kita harus melihat dari segi substansi. Nah, dari segi substansi sendiri banyak peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden yang memang belum dibentuk di undang-undang ini, seperti tentang bagaimana pencegahan tindak pidana kekerasan seksual ini masih membutuhkan PP yang belum dibentuk, kemudian juga dana korban, bagaimana kemudian sumber dan juga peruntukan dana untuk korban, karena di undang-undang ini memang memberikan restitusi dan juga kompensasi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian juga mengenai penanganan perlindungan korban, kemudian pemutusan akses info elektronik dan sebagainya. Ini banyak PP-PP yang memang harus dibentuk untuk bisa mendukung substansi dari undang-undang ini agar lebih komprehensif.
Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari segi struktur ya, struktur penegak hukum. Nah, ini penegak hukum juga harus menyesuaikan budaya kompetensi dari penegak hukum, jaksa, hakim, kemudian aparatur lainnya itu juga harus berorientasi pada hak-hak korban begitu. Jadi memang harus ada pendidikan menurut saya bagi para aparatur negara, TNI, Polri dan lain sebagainya untuk bisa bersama-sama mengetahui undang-undang ini, karena memang undang-undang ini belum disosialisasikan cukup masif ya secara substansial, karena ini perlu adanya sosialisasi khusus ya, terutama bagi penegak hukum yang memang mereka akan terjun langsung untuk menangani kasus ini. Dan yang ketiga dari segi budaya ya, budaya hukumnya juga harus terbentuk juga di masyarakat, dan diharapkan dengan adanya undang-undang ini dan juga sosialisasi yang masif dan juga pendidikan, baik itu di ranah mulai dari ranah pendidikan dini sampai pendidikan di kampus, itu semuanya bisa menunjang itu semua. Oke, berarti ada beberapa poin-poin kritis yang perlu dicatat gitu untuk kemudian adanya pelaksanaan dari undang-undang TPKS ini bisa berjalan untuk menuju keadilan untuk korban. Nah, ini nih mungkin nih ke KIK lagi nih. Tadi ini dari Mbak Nurul ada satu poin yang saya simak yang perlu jadi perhatian kita semua ya, bagaimana kemudian kecakapan gitu atau juga pemahaman dari penegak hukum terkait dengan pandangan terkait dengan undang TPKS ini, bagaimana kemudian kalau kita lihat banyak entah itu aparat yang seharusnya mengurus tapi meremehkan kasusnya gitu, atau juga bagaimana juga hakim yang menihilkan kesaksian korban karena dianggap itu bukan bukti. Nah, ini gimana nih catatan dari teman-teman Mahardika terkait dengan penegak hukum agar nantinya implementasi dari undang-undang TPKS ini bisa berjalan dengan baik? Ada nggak poin-poin khusus yang digarisbawahi oleh teman-teman Mahardika? Iya, itu betul banget ya, bahwa kenapa kemudian kita marah atau kemudian kenapa kita memperjuangkan sebuah undang-undang tentang kekerasan seksual ini, kan awalnya juga berangkat ya bagaimana banyak kasus-kasus yang dia tidak bisa dilaporkan gitu, kemudian juga karena dianggap kurang bukti, atau kemudian juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang justru menyudutkan korban dan membuat korban jadi tidak mau untuk melaporkan kasus ini begitu. Nah, itu salah satu landasan atau latar belakang situasi yang kita lihat sebelumnya. Dan tentu saja dengan undang-undang TPKS belum merupakan jaminan 100% ya bahwa situasinya akan berubah gitu. Namun namun undang-undang ini adalah secara perspektif itu sudah berperspektif korban. Walaupun kita tahu bahwa undang-undang ini juga merupakan sebuah produk politik ya, artinya kita bisa melihat gitu banyak sekali upaya untuk menuntut, mendorong, kompromi, negosiasi, lobby gitu-gitu ya, sampai akhirnya ada hal-hal prinsip mendasar yang tidak boleh hilang gitu. Namun juga kita tahu bahwa kita tidak bisa dapat semuanya. Misalnya kayak pengaturan perkosaan, itu kan harapan dari pergerakan perempuan adalah bahwa perkosaan bisa diatur ya di dalam sebuah undang-undang yang memang mengatur tentang kekerasan seksual gitu, tapi akhirnya pun tidak bisa, dan dia tercantum dalam pasal jembatan. Nah, ini hal-hal seperti itu kan sebenarnya adalah sebuah realita politik yang mau tidak mau harus terus kita ikuti, harus terus kita lihat dan kita kawal gitu agar implementasinya itu terus berpihak. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana ke depannya. Tentu saja kita sangat penting kemudian untuk terus mendorong ya adanya ruang untuk bersinergi, karena mau nggak mau kita akan berurusan dengan aparat penegak hukum gitu. Jadi kita harus terus memberikan input ke mereka. Kita bahkan kalau misalnya ada ruang-ruang untuk pendidikan gitu ya, karena secara di tingkatan nasionalnya kalau aku lihat gitu dari media itu komitmennya besar banget ditunjukkan. Misalnya adalah
komitmen untuk menaikkan unit PPA menjadi direktorat, agar unit PPA ini kemudian dia bisa apa ya, bahasnya lebih kuat gitu ya, karena kan kalau misalnya korban kekerasan seksual terutama perempuan dan anak, dia pasti akan diterima oleh unit PPA secara khusus begitu. Nah, ini sebenarnya sebuah komitmen yang bagus, tapi apakah dalam prakteknya kemudian ini bisa memberikan konsep layanan terpadu satu atap yang menjadi dambaan sebenarnya, dambaan untuk sebuah konsep yang dia itu bisa meringankan korban gitu. Jadi kalau banyak simulasi kemudian belajar dari teman-teman yang mendampingi kasus secara intensif, kita akan melihat bahwa saat ini yang menjadi kesulitan korban adalah dia sendiri yang harus mencari bantuannya. Dia ke polisi, dia ke rumah sakit untuk visum, dia ke untuk dampingan psikologi dan segala macamnya. Nah, yang kita harapkan adalah layanan itu datang ke korban. Jadi bukan korbannya yang kemana-mana, tapi layanannya yang datang. Jadi satu atap gitu. Bisa dibayangkan sebagai sebuah gedung gitu ya, yang isinya tuh macem-macem. Jadi ketika orang lapor tuh udah di gedung itu aja gitu. Semua layanan datang. Nah, itu kan yang kita inginkan sebenarnya. Nah, di dalam UU TPKS dia tidak secara rinci mengatur ini, makanya ada aturan pelaksanaan turunan kayak gitu. Nah, jadi PR-nya itu memang masih banyak gitu di dalam upaya untuk mengimplementasikan UU TPKS ini agar dia tuh benar-benar menguatkan kita ya sebagai orang yang menuntut adanya undang-undang tentang kekerasan seksual. Jadi satu adalah mempelajarinya, yang kedua adalah mengkawalnya. Mengkawalnya tuh artinya yang masih bolong-bolong tuh itu harus gimana caranya ada percepatan gitu kan. Misalnya gini, di dalam salah satu pasal itu ada mengatur tentang UPTD gitu, unit pelaksana teknis daerah yang secara khusus menjadi yang secara khusus akan menerima wewenang dari undang-undang ini, mandatnya gitu. Tapi belum tentu semua daerah kemudian punya infrastruktur yang bisa mengakomodir isi ini. Diberikan waktu 2 tahun. Kalau nggak salah ya, di salah satu pasal itu ada diberikan waktu 2 tahun bagi setiap daerah untuk menyesuaikan. Oke, itu tentu proses yang memang harus kita dukung ya, tapi di satu sisi kan kita juga melihat ada kekerasan seksual terus terjadi ya. Nah, jadi dalam situasi saat ini sebenarnya wacananya tuh juga adalah bagaimana ada percepatan gitu. Maksudku bagaimana agar setiap pihak ini semuanya kita melanjutkan sinergi di dalam proses pembahasannya, karena kan sama-sama kan semuanya, sama-sama gitu. Bagaimana kita juga sering tiktokan dengan anggota legislatif agar memasukkan pasal-pasal yang, karena sistem demokrasi kita masih sistem demokrasi perwakilan ya, jadi agar memasukkan atau membawa pasal-pasal yang memang berperspektif korban, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan harus terus berlanjut hal-halnya. Hal-hal seperti itu gitu ya, agar kebutuhan-kebutuhan yang bisa mengkonkretkan semangat dari UU TPKS ini itu segera bisa terwujud begitu. Jadi ini memang bukan kerja satu orang atau satu pihak, satu kementerian, satu organisasi dan segala macamnya. Ini benar-benar karena UU-nya itu sangat memiliki muatan terobosan ya, sebenarnya tuh semangatnya kan perubahan sosial ya. Kalau Mahardika memaknai UU TPKS yang bisa merubah struktur masyarakat kita yang tidak setara gitu. Namun tentu saja itu juga hadir dengan tanggung jawab yang besar, dengan kerja keras gitu untuk terus mengawalnya dan bagaimana menguatkan partisipasi publik. Itu yang paling penting. Karena kalau partisipasi publik yang kuat pada saat wacana RUU ini, itu kan orang aksi terus gitu ya. Pokoknya kalau sekali nggak dibahas kita marah, kita aksi lagi gitu kan. Itu kan sebenarnya bentuk dari partisipasi publik. Nah, itu harus terus ada gitu dan harus semakin kuat. Karena dengan itulah UU TPKS bisa implementatif. Nah, berarti ini gitu, kira-kira. Mestinya selain ada undang-undang yang mengatur, bagaimana kemudian juga penegak hukum dan juga masyarakat itu sendiri yang bisa mengawal
adanya kehadiran keadilan nih untuk korban nih. Oke, mungkin ini jadi ini mungkin apa ya, agak-agak jadi satu hal menarik ya. Saya ingin tanyakan ke Mbak Nurul nih, bagaimana kemudian kasus-kasus yang sudah terjadi sebelum adanya undang-undang ini? Ini kan misalkan kayak saya bukan anak hukum ya, jadi saya nggak ngerti nih bagaimana penerapan hukum. Gue mungkin dari banyak nih teman-teman audiens ini nggak ngerti nih, apa kemudian ketika undang-undang itu disahkan, kasus-kasus yang terjadi sebelum undang-undang itu disahkan bisa kemudian diperkarakan. Karena tentunya ya, sebagaimana kita tahu, kasus kekerasan seksual ini bagai fenomena gunung es gitu, yang melapor mungkin ada 100, yang nggak terlapor mungkin sampai ribuan. Nah, ini bagaimana nih dengan kejadian-kejadian yang udah-udah nih sebelumnya, Mbak Nurul? Iya, iya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang tindak pidana kekerasan seksual, jadi memang di situ ada tindak pidana. Jadi kalau dalam terminologi hukum, tindak pidana itu adalah perbuatan yang bisa dipidanakan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ada perbuatan-perbuatan, jenis-jenis perbuatan yang tidak bisa dipidanakan, tapi di undang-undang ini sangat lengkap sekali. Bahkan ada 9 jenis tindak pidana yang itu juga termasuk tindak pidana elektronik, kekerasan di bidang elektronik juga. Nah, ini bisa mengakomodir kekerasan-kekerasan yang sebelumnya yang tidak bisa tersentuh dan juga tidak bisa kasusnya dijalankan dan mendapat keadilan ya. Seperti contohnya kasus Baik Nuril yang tadi sudah saya jelaskan, bagaimana kemudian kasus pelecehan seksual itu malah dikriminalisasi begitu, malah yang diberi perlindungan adalah si pelaku begitu. Nah, dengan adanya undang-undang ini yang juga mengakomodir adanya tindak pidana kekerasan seksual di bidang elektronik, ini kasus-kasus yang nanti akan seperti itu menjadi sebuah tindak pidana yang dapat dilindungi dan diberikan akses keadilan begitu. Dan tapi saya memberikan beberapa anotasi ya yang mungkin sebenarnya belum terlalu lengkap diatur dalam undang-undang ini, yaitu tentang tindak pidana yang dilakukan oleh media begitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kasus-kasus terdahulu ya, kalau kami melakukan penelitian gitu, jadi kebanyakan media itu masih terlembagakan dengan budaya patriarki. Karenanya produk-produk yang dihasilkan oleh media itu seringkali tidak pro terhadap kesetaraan gender, tidak pro terhadap perempuan. Misalnya saja kasus korupsi, misalkan kasus Melindadi kemarin, yang di blow up di media itu adalah kebanyakan adalah hal-hal yang bersifat pribadi, keluarganya, pribadinya, dan sebagainya, bukan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dan ini sepertinya sudah melagenda di masyarakat bahwa yang dimunculkan di media kebanyakan adalah yang bersifat yang mudah untuk viral begitu, bukan yang berperspektif pada gender begitu. Contoh kemarin kasus almarhum Vanessa Angel ya, yang waktu itu beliau terkena kasus prostitusi begitu. Yang dikedepankan oleh media adalah bagaimana kemudian pelecehan yang dilakukan oleh media ke misalkan tarif Vanessa Angel pada saat itu, kemudian bentuk alat vital dan sebagainya, itu banyak disuarakan gitu di media. Yang itu menurut saya harus ada aturan yang memang menindak media-media agar media-media ini juga membantu untuk memberikan keadilan terhadap perempuan begitu ya, yang selama ini termarginalkan dan tersubordinasikan dalam hal kesetaraan gender dan budaya patriarki. Itu sih yang belum dijelaskan secara spesifik. Padahal menurut saya media itu punya peran yang vital untuk bisa mensuksesi adanya budaya yang pro terhadap kesetaraan gender, terhadap perempuan khususnya begitu, terhadap kaum disabilitas dan sebagainya. Kalau melihat dari kasus-kasus sebelumnya. Oke, mungkin ini apa ya, ini jadi satu yang tadi ya diulang-ulang berkali-kali, adanya terobosan hukum, adanya pembaharuan, adanya apa sih namanya sebuah hal yang mengisi kekosongan hukum lewat adanya undang-undang tindak penanganan kekerasan seksual, utamanya atau juga ada Permendikbud kalau untuk skup kampus nih. Yang jadi pertanyaan bagi banyak orang adalah bagaimana korban nih? Bisa gak sih kemudian korban selain mendapatkan keadilan bisa juga mendapatkan pemulihan nih? Mungkin banyak yang masih belum tahu nih bahwa selain soal penindakan ada juga nih hak korban untuk pulih nih dari tindakan yang
kekerasan yang dialami. Nah, ini mungkin dari KIK nih, di Undang-Undang TPKS ini ada nggak sih kemudian yang mengatur terkait dengan pemulihan gitu? Bagaimana kemudian korban nih setelah mendapatkan kekerasan bisa mendapatkan pemulihan, skemanya bagaimana, caranya gimana, bagaimana aksesnya, di situ diatur gak Kak terkait dengan adanya pemulihan buat korban? Iya, itu yang paling menurut aku itu yang paling utama ya, sebenarnya ketika memikirkan soal undang-undang yang secara khusus bicara soal kekerasan seksual ya, pasti memikirkan bagaimana kemudian kita berfokus ke korban. Apa namanya? Jadi ini bukan tentang menghukum pelaku saja gitu, tapi bagaimana memulihkan korban, dan itu banyak diatur dalam soal layanan, harus mendapatkan pemulihan sejak dari awal pelaporan yang tadi aku sampaikan begitu. Kemudian juga rumah aman, kemudian terkait dengan kerahasiaan identitas, itu juga penting banget. Apalagi ketika kasusnya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini kan sudah ada aturan bagaimana dia bisa dia harus dihapus gitu ya, konten yang bermuatan TPKS. Nah, lagi-lagi memang harus dikawal di aturan pelaksanaan agar caranya itu bisa cepat gitu. Tapi kalau substansinya sudah diatur di dalam undang-undangnya itu sendiri. Kemudian kalau untuk buruh spesifik ya terkait dengan pekerja, yaitu tadi yang aku bilang bahwa ada jaminan untuk tidak kehilangan pekerjaan ketika mengurus kasus, ketika mengambil waktu untuk konseling misalnya. Nah, ini dia tidak boleh di PHK gitu, tidak boleh diberhentikan. Nah, aku pikir begitu ya terkait dengan pemastian pemulihan. Kemudian kalau bicara soal hak korban juga tentang restitusi. Restitusi itu kan hak korban tanggung jawab pelaku. Jadi ini juga sebagai kenapa ini sangat kuat ya kalau diskusi dengan teman-teman aktivis perempuan yang fokus pada restitusi, mereka juga mengatakan ini di sisi yang lain ini juga sebagai warning gitu. Jadi ketika kamu melakukan kekerasan seksual tuh tolong berpikir lebih panjang gitu. Karena hukumanmu nih nggak akan selesai dengan hukuman pidana saja gitu. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang memiliki kekuasaan yang seharusnya melindungi korban, kamu selain pidana pokok akan dapat pidana tambahan. Itu diatur. Kemudian ketika berhasil sampai ada putusan, itu juga kamu harus membayarkan restitusi yang ada hitungannya sendiri ya. Gitu kepada korban. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya harta nih, misalnya kamu orang miskin, kemudian kamu pelaku KS, kemudian kamu udah dipidana gitu, dipidana penjara. Nah, ini yang harus dipikirkan mekanismenya. Saat ini di UU TPKS ada dana bantuan korban, yang mana itu bisa menjadi dana cepat gitu ya ketika pelakunya ini tidak bisa membayarkan restitusi. Tapi kan artinya bukan tanggung jawab pelaku dong, tanggung jawab negara, gitu. Nah, perspektif korban adalah bagaimana ini tanggung jawab pelaku, gitu. Bukan negara yang kemudian mengambil alih tanggung jawab pelaku. Nah, sehingga dipikirkan mekanisme-mekanisme seperti dia harus bekerja, kemudian juga agar dia bisa mengganti uang restitusi yang tadinya ditalangi oleh negara. Kayak gitu ya, itu bahkan sampai ke arah sana gitu. Rehabilitasi pelaku itu juga dipikirkan, artinya kita juga prinsipnya adalah jangan sampai KS itu berulang, kan gitu. Prinsipnya adalah memutus mata rantai. Jadi bagaimana pidana itu juga memiliki orientasi berefek jera, artinya ada edukasi juga di situ gitu. Dan itu juga yang dikuatkan di dalam pencegahan. Artinya negara juga memikirkan ya, negara juga didorong untuk memikirkan bagaimana agar pencegahan itu juga bisa masif. Kalau dari hasil penelitian yang tadi saya sebutkan itu tentang pelecehan seksual buruh garmen, itu juga kita dapatkan ya bagaimana teman-teman buruh perempuan juga ketika di tahun 2017 itu ketika bicara soal pelecehan seksual yang mereka tahu perkosaan gitu. Artinya kan dalam hal sosialisasi itu juga harus masif gitu ya, ada beragam bentuk gitu. Dan tentu saja yang kita harapkan adalah jangan dilakukan. Makanya kan harus diatur, harus ada sistem pencegahannya juga. Bagaimana
meminimalisir adanya penyalahgunaan relasi kuasa. Oke, Kayak gitu. berarti gak cuma bersifat reaktif ya, bersifat menghukum, tapi ada juga bersifat preventif. Bagaimana juga adanya undang-undang TPKS ini bisa kemudian membatasi, membatasi mungkin kurang tepat ya, tapi apa namanya, meminimalisir terjadinya kejadian kekerasan seksual yang ada di tengah masyarakat ke cara edukasi. Nah, itu mungkin sebentar. Ini kita udah jalan 41 menit ya, agak berasa nih diskusinya. Karena ini tadi banyak banget insightful dari apa sih namanya, dari Mbak Nurul, dari KIK, bagaimana kemudian adanya undang-undang TPKS ini bisa menjadi jawaban atas kekosongan hukum terkait dengan tindak penanganan kekerasan seksual yang selama ini terjadi dan dibiarkan saja bahkan ya. Nah, mungkin ini terakhir soalnya kalau misalkan kita udah 1 jam ini nanti tiba-tiba kekat sendiri ini live-nya. Mungkin dari KIK ada catatan, ada pesan atau ada hal yang ingin disampaikan kepada audiens nih terakhir terkait dengan adanya undang-undang TPKS ini atau juga adanya Permendikbud 30 ini. Iya, Silakan. tadi nggak banyak ya bicara soal Permendikbud ya sebenarnya. Tapi secara umum UU TPKS tentu saja menguatkan Permendikbud. Karena Permendikbud itu kan, jadi kayak misalnya kasus kawan kita di UNRI, itu kan adalah di ranah kampus ya, tapi tidak menutup kemungkinan kasus ini kemudian dilaporkan begitu di ranah pidana, misalnya pencemaran nama baik pelaku itu kan sering ya pelaku melaporkan ke polisian gitu. Kemudian korban juga berhak melaporkan ini sebagai tindak pidana gitu ke kepolisian. Jadi UU TPKS kemudian dia menguatkan Permendikbud dalam ranah tersebut. Kemudian lalu di Permendikbud sendiri sebenarnya Satgas itu juga terobosan ya, kalau kita bicara terobosan. Jadi salah satu terobosan di Permendikbud itu adalah Satgas. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kasus KS di kampus itu syarat dengan ketimpangan relasi kuasa. Dan yang bisa menandingi relasi kuasa yang sangat besar itu adalah Satgas, karena dia partisipatif. Begitu. Ada berbagai unsur yang digabungkan di situ. Hanya memang kita butuh banyak mensosialisasikan, kemudian juga merinci ya turunan-turunan pekerjaan agar Satgas itu bisa terbentuk, karena lagi-lagi kita akan berhadapan dengan otonomi kampus kan di dalam proses implementasi Permendikbud. Kalau ini terakhirnya adalah pekerjaan-pekerjaannya ya, ini aku sebutkan ya. Pertama adalah membaca dan mensosialisasikan UU TPKS, itu penting banget. Yang kedua adalah kita harus menyimulasikan, maksudnya simulasi kasus itu penting banget. Kenapa? Karena dengan begitu kita tahu bagaimana menggunakan UU TPKS ini, gitu. Jadi contoh misalnya KBGO atau grup maba cantik itu kan kalau dalam momen mahasiswa baru itu selalu saja ada gitu ya. Nah ini gimana kalau misalnya hal itu dicerminkan dengan undang-undang TPKS? Mekanismenya tuh bagaimana dari proses pencegahan sampai kemudian ketika ada korban dan lain sebagainya. Nah, itu harus disimulasikan. Hanya dengan begitu kita bisa mengimplementasikan, kita bisa mengetahui apa yang langkah selanjutnya untuk mengawal UU TPKS dalam konteks lingkungan sekitar kita. Jadi nggak jauh-jauh ya. Kita harus membumikan itu dalam lingkungan sekitar kita. Kayak gitu sih, 2 PR besar ya di dalam mengkawal UU TPKS. Oke, terima kasih Kak Ika buat pemaparannya. Banyak banget jadi poin-poin kritis dan catatan juga. Dan mungkin saya lanjut ke Menurut ada hal yang ingin disampaikan Mbak terkait dengan ini, entah itu dari poin catatan ataupun juga hal-hal yang ingin dinotis kepada audiens gitu buat yuk kita ingin bareng-bareng, ada nggak buat undang-undang TPKS ini atau juga Permendikbud? Ya memang dari tadi kita bahas Permendikbud ya sama sekali. Nah ini saya catatan untuk dari segi substansi hukum dari kedua aturan ini. Memang kalau dari segi kelahiran, memang kelahiran kelahiran Permendikbud ini lebih dulu 2021 daripada undang-undang TPKS. Sehingga memang
berbeda dari segi drafter atau penyusun dari dua aturan ini juga berbeda. Jadi memang ada beberapa muatan yang berbeda. Misalkan tindak pidana TPKS ada ada jenis-jenisnya, yang itu memang ada jenis-jenis yang tidak ada di Perkemendikbud. Nah, ini harus dilakukan penyesuaian oleh Perkemendikbud itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sinkronisasi. Karena memang disusun dalam jangka yang berbeda, kemudian juga dengan drafter yang berbeda, ini tidak ada sinkronisasi antara dua aturan ini. Yang padahal sebenarnya bisa dibuat mekanisme sinkronisasi. Misalnya, bagaimana kemudian kasus yang sudah ditangani dengan adanya aturan Perkemendikbud ini kemudian bisa menjadi berkas awalan untuk bisa nanti dilanjutkan ke untuk ketika ditindaklanjuti menggunakan undang-undang TPKS begitu. Nah, ini di undang-undang TPKS tidak ada mekanisme yang seperti itu gitu. Jadi belum ada semacam jembatan gitu ya untuk bisa mengantarkan bagaimana Perkemendikbud ini bisa sinkron dan juga bisa saling bersinergi dengan undang-undang TPKS. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa dari segi hukum ini mereka berdua aturan ini bekerja di ranah yang berbeda dengan sanksi yang berbeda. Kalau peraturan Kemendikbud karena dia peraturan menteri, maka dia tidak bisa mengenakan sanksi pidana, maka dia hanya bekerja di sanksi administratif saja begitu. Jadi nanti kemudian undang-undang TPKS ini bisa saling melengkapi, walaupun nanti bisa dilakukan seperti kasusnya itu bisa ditinjau ulang begitu. Jadi yang memang karena tidak ada sinkronisasi tadi, bisa jadi mungkin nanti kasus yang sudah ada di kampus kemudian dilaporkan di pengadilan itu akan diulang lagi prosesnya dengan adanya undang-undang yang baru gitu. Dan dari segi sanksi sendiri juga sangat berbeda. Ketika di Permendikbud sanksi administrasinya bukan denda tapi lebih kepada penghentian jabatan, skorsing mahasiswa begitu ya, penghentian sebagai mahasiswa dan lain sebagainya. Namun di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual lebih lebih keras lagi begitu sanksinya. Harus disinkronisasikan gitu. Kemudian untuk sendiri implementasi dan dilakukan secara masif oleh masyarakat begitu, dan yang punya peran sentral diharapkan NGO dan lembaga-lembaga yang fokus yang selama ini bisa bersuara secara masif kan budaya ke masyarakat yang sebelumnya tahu dan tidak paham mengenai adanya keterlibatan media untuk juga sangat dan tentunya bantuan para NGO seperti Mbak Ika, dan juga pendidikan kepada para aparat penegak hukum sebagai kunci dari yang akan menjalankan aturan ini. Hakim yang akan memutuskan bagaimana aturan ini benar-benar bisa terimplementasikan atau tidak begitu kan, pisaunya dipegang hakim. Nah, ini yang pendidikannya harus dilakukan. Mungkin nanti harus ada semacam diseminasi atau semacam pendidikan ya yang memang diklat dan lain sebagainya yang kemudian diperuntukkan bagi para aparat penegak hukum begitu agar mereka punya perspektif keadilan gender dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Nurul, juga terima kasih Mbak Ika nih udah ini kayak hampir 1 jam kita ngobrolin terkait dengan undang-undang ini, dan tadi mungkin agak kurang kita bahas terkait Permendikbud, tapi harapannya dari forum ini teman-teman bisa tahu nih terkait dengan adanya undang-undang ini, adanya Permendikbud ini untuk kemudian menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, baik tadi di kampus ada Permendikbud atau secara umum ada juga undang-undang. Bagaimana kita tahu nih kasus kekerasan seksual itu bisa kita katakan sebagai fenomena gunung es gitu, bagaimana kemudian yang terlihat berapa tapi ternyata tidak terlihat jauh lebih besar, dan semoga dengan adanya Permendikbud ini semua korban dari tindak kekerasan seksual bisa mendapatkan keadilan mereka. Dan ada beberapa poin-poin catatan yang tadi dari Mbak Nurul ataupun Kak Ika tuliskan, bagaimana kemudian catatan kepada penegak hukum sebagai ujung tombak pelaksanaan dari undang-undang ini, juga dari kita nih sebagai masyarakat untuk mengawal agar segala tindakan, segala penegakan itu bisa sesuai di jalurnya bagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang ini, agar ujungnya korban mendapatkan keadilan. Dan itu mungkin untuk live Instagram pada malam ini
semoga ya dengan adanya peraturan ini dan juga dari kita nih masing-masing dari kita bisa mengawal segala tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kita menjadi tiada. Ya Indonesia yang bebas kekerasan seksual itu bisa kita inilah kita tuju lah gitu. Ya, mungkin itu sekian untuk live pada malam ini. Terima kasih Kak Ika, sekali lagi terima kasih Mbak Sama-sama, Nurul. terima kasih juga. Terima juga buat teman-teman udah join di live ini. See you guys. Oke, dadah.